Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali menampilkan video, yang mana video kali ini saya akan berbicara tentang sholat. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maksudnya sholat itu adalah saat kita berhubungan dengan Allah. Jadi dalam sehari kita diwajibkan 5 kali untuk bertemu dengan Allah, sehingga kita ini tidak terlalu larut lah dalam urusan dunia ini. Dan Allah mengatur waktunya luar biasa sekali. Subuh ke zuhur waktunya panjang, karena Allah tahu waktu kita dari sholat subuh ke zuhur kita banyak beraktivitas. Ya intinya Allah itu sangat baik lah mengatur segala-galanya untuk diri kita. Dan pastilah juga syariat sholat ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Untuk kesehatan, untuk kepribadian kita. Karena sholat itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dengan baik, maka dia akan berbuah sebagai akhlak mulia. Jadi sholat seseorang itu apabila baik, maka akhlaknya pun akan baik, berdampak kepada dirinya. Kalau sholatnya rusak, maka insya Allah perbuatan hari-harinya pun mungkin rusak. Nah, jadi kita diingatkan dengan sholat agar kita terus memperbaiki diri. Baiklah, yang ingin saya sampaikan tentang sholat ini adalah sholat itu dibagi tiga rukun. Yang pertama itu rukun qalb. Yang namanya rukun maka itu harus dikerjakan. Kalau tertinggal satu saja maka tidak sah sholat itu. Yaitu rukun qalb ini adalah niat. Kita melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Tetapi niat di dalam hati hukumnya wajib. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu sunnah dibaca. Tetapi ketika kita membaca takbiratul ihram, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Takbir maksudnya takbir, ihram artinya mengharamkan daripada perbuatan atau ucapan di luar bacaan sholat. Perbuatan yang di luar sholat diharamkan waktu kita membaca takbir itu. Ketika takbiratul ihram, maka di hati ini membaca, aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, tunai karena Allah Ta'ala. Nah ini pertama nih wajib. Tidak boleh tertinggal, jangan sampai ketika membaca takbiratul ihram kosong hatinya. Allahu Akbar. Tidak membaca niat di dalam hati. Tidak sah. Nah. Kemudian ada yang namanya rukun qaul. Jadi rukun qaul ini hanya satu, niat. Kalau rukun qaul ini yaitu bacaan takbiratul ihram tadi. Yaitu bacaan takbir. Maka wajib terdengar telinga bacaan takbir tadi. Tidak boleh putus-putus bacaannya atau tidak sempurna bacaannya. Misalnya Allah Akbar. Allah bermandak, berhenti, bacaannya putus, batal. Harus sempurna bacaannya. Allahu Akbar. Tidak boleh ada yang tertinggal. Allahu Akbar. Kada jelas, tidak jelas bacaannya, maka ini tidak sah sholatnya. Rukun. Kalau yang sunnah ya tidak apa-apa, tidak terdengar telinga, tidak sempurna bacaannya. Ini rukun. Rukun qaul. Qaul artinya bacaan, ucapan.
Yang pertama itu takbir, harus sempurna ucapannya. Allahu Akbar. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Kalau mazhab Syafi'i, Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Jadi kita membacanya dengan jahar, jelas Bismillahnya. Kalau di Arab Saudi, mereka mungkin menggunakan mazhab Maliki sehingga tidak wajib membaca Bismillah. Maka kita harus memakai apa yang mazhab mayoritas kita pakai di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila akhiril ayah. Harus jelas, tidak boleh ada satu saja huruf yang tertinggal dalam bacaan Al-Fatihah. Kalau tertinggal maka batal sholat kita. Kecuali apabila kita dalam keadaan berjamaah sholatnya. Karena dalam berjamaah itu apabila ada satu orang saja yang bacaannya benar, maka semuanya dianggap benar oleh Allah, dipandang bagus semuanya sholatnya. Itulah untungnya sholat berjamaah. Kalau sendiri bacaannya rancu, banyak yang keliru, ini dikhawatirkan tidak diterima Pak sholatnya. Kemudian apa? Ayat Quran itu sunnah. Jadi setelah Al-Fatihah kalau mau langsung ruku silahkan, tidak membatalkan sholat. Karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang namanya sunnah, sayang untuk ditinggalkan. Surah apakah? Yang pendek-pendek. Kemudian apalagi rukun kaul itu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal itu dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini sekali lagi harus diperhatikan sekali. Kalau ini salah dikhawatirkan nanti sholat kita batal. Oleh karena itu panjang pendeknya harus diperhatikan. Jangan keliru. Nah kemudian membaca sholawat Nabi. Nah, jadi tahiyat tadi batasnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun doa sebelum salam itu hukumnya sunnah bagi yang mau. Insyaallah nanti di video selanjutnya kita akan bahas itu. Nah kemudian apalagi rukun kaul itu yaitu mengucap salam. Yaitu salam yang pertama. Salam pertama. Kalau salam kedua itu hukumnya sunnah, terdengar telinga. Intinya bacaannya harus pas dan terdengar oleh telinga. Tidak boleh pelan bacanya. Maksudnya semampunya kita dengar saja, jangan sampai juga nanti mengganggu jamaah yang ada di samping kita. Maksudnya cukup terdengar telinga kita bacaan kita tadi. Maksudnya salam pertama ini apa? Harus sempurna bacaannya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu yang wajibnya situ. Wabarakatuh itu sunnah. Yang wajibnya Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kayak SMS sekarang nih, SMS kan askom. Nah batal nih. Dikhawatirkan batal nanti sholatnya kalau disingkat atau tidak sempurna. Misalnya tertinggal A-nya saja. Kan Assalamualaikum tertinggal A-nya. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Dikhawatirkan batal. Nah ini tadi rukun qaul. Kemudian yang ketiga yaitu rukun fi'il.
Fi'il maksudnya perbuatannya. Ya, yang pertama tadi takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan salam. Kita tahu perbuatan-perbuatan sholat itu kan ada duduk di antara dua sujud, atau disebut dengan duduk tawaruk, duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang ada di antara dua sujud tadi. Sedangkan tawaruk itu adalah duduk sebelum salam. Jadi ada rukun qalb, niyatun niat, rukun qaul, bacaan takbir, al-fatihah, tahiyat awal dan akhir, membaca sholawat nabi dan salam pertama, rukun fi'il yaitu perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat. Misalkan nih kita kelupaan mengerjakan duduk di antara dua sujud, maka itu hukumnya sunnah kita ganti dengan sujud sahwi. Bacaannya yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu sunnah dilakukan, sujud karena lupa, barangkali lupa. Ya, ini kita terkadang sholat sekali takbir, angkat takbir, pikiran sudah kemana-mana. Karena iblis tidak pernah berhenti untuk melalaikan manusia daripada ingatan kepada Allah. Karena ketika kita sholat itu kita berhadapan dengan Allah. Iblis itu berusaha agar kita lalai daripada hadirnya hati di dalam sholat. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Insya Allah mengenai praktek atau hal-hal penting lainnya mengenai sholat akan kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.